Pada musim panas 1996, FC Barcelona membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan merekrut penyerang muda Brazil bernama Ronaldo Luis Nazario de Lima. Saat itu Ronaldo baru berusia 19 tahun dan telah mencuri perhatian dunia lewat aksinya bersama Cruzeiro dan PSV Eindhoven dengan 54 gol dalam 57 pertandingan di Liga Belanda. Barcelona sangat berambisi mendatangkannya. Klub bahkan rela mengalihkan target dari bintang lain termasuk Alan Shearer dan talenta muda Zinedine Zidane demi fokus menggait Ronaldo. Hasilnya Barca sepakat membayar PSV dengan rekor transfer dunia sebesar 13,2 juta euro atau sekitar 19,5 juta dolar. Dan mengikat Ronaldo dengan kontrak berdurasi 8 tahun. Nominal itu menjadikannya pemain termahal di dunia pada saat itu, menegaskan tingginya ekspektasi klub Catalan terhadap pemuda ajaib tersebut. Proses negosiasi transfer Ronaldo pun dramatis. Wakil Presiden Barca, Joan Gaspart, sampai harus terbang ke Brazil dan menyelinap ke hotel Ronaldo dengan menyamar sebagai pelayan demi mendapatkan tanda tangannya sebelum klub lain bergerak. Saya mengenakan penyamaran, membawa minuman ke kamarnya, dan Ronaldo menandatangani kontrak di atas ranjangnya. Kenang Gaspart tentang momen gila tersebut. Tekad Barcelona terbayar, mereka berhasil mendapatkan pemain yang oleh legenda Brazil Jairzinho dijuluki El Fenomeno, si fenomenal, berkat talenta luar biasa Ronaldo sejak belia. Kedatangan Ronaldo disambut euforia, ia telah menjadi bagian skuad juara Piala Dunia 1994 walau tak bermain, dan baru saja tampil cemerlang di Olimpiade 1996. Sepak bola Spanyol saat itu tengah naik pamor. La Liga dihuni bintang-bintang top dan persaingan sengit. Apalagi juara bertahan Atletico Madrid dan rival abadi Real Madrid juga memperkuat skuad mereka. Barcelona sendiri baru saja menunjuk Sir Bobby Robson sebagai pelatih menggantikan Cruyff. Robson sangat percaya pada bakat Ronaldo setelah melihat aksinya di PSV. Ronaldo itu luar biasa, dia hanya semusim bersama saya di Barcelona. Saya membelinya dari PSV dan dia benar-benar seperti dewa, fantastis sekali. Sayangnya dia cuma bermain 8 bulan di sini, ujar Robson mengenang rekrutan terbaiknya tersebut. Sang pelatih tahu Barcelona mendatangkan pemain istimewa yang diharapkan menjadi ujung tombak era baru. Ekspektasi menggunung. Ronaldo digadang-gadang akan mengembalikan kejayaan Barca di liga domestik maupun Eropa, mengulang sukses penyerang Brazil pendahulunya seperti Romario. Sepak bola Spanyol 1996 merupakan panggung yang sempurna bagi Ronaldo muda. La Liga dikenal keras dan kompetitif, namun banyak yang yakin kemampuan Ronaldo akan berbicara. Bahkan sebelum debutnya, media Spanyol menjulukinya El Fenomeno dan menanti apakah bocah 19 tahun ini sanggup memenuhi label tersebut. Bayangkan tekanannya, rekor dunia, sorotan publik Katalan, serta harapan agar ia segera beradaptasi dengan gaya pemain Barcelona yang ofensif. Namun justru di bawah ekspektasi tinggi. Inilah cerita magis Ronaldo di Barcelona dimulai. Musim 1996-1997, sang fenomena menggebrak La Liga. Benar saja, Ronaldo langsung menggebrak sejak laga-laga awal musim 96 hingga 97. Ia mencetak gol hanya 5 menit dalam debut resminya melawan Atletico Madrid di ajang Piala Super Spanyol. Gol perdana itu bak pertanda akan datangnya banjir gol berikutnya. Dalam 14 pertandingan pertamanya di semua kompetisi, Ronaldo mampu mencetak 16 gol, termasuk sebuah hat-trick indah ke gawang Valencia pada Oktober 1996.
Publik Camp Nou terpukau melihat betapa cepatnya sang striker muda memenuhi, bahkan melampaui ekspektasi. Setiap kali Ronaldo menyentuh bola, ada desas-desus di bangku penonton. Perasaan bahwa sesuatu yang istimewa akan terjadi. Statistik Ronaldo di musim itu memang luar biasa. Total 47 gol dalam 49 pertandingan di semua ajang. Dengan 34 gol dicetaknya di La Liga hanya dari 37 laga. Ia mencatat 4 hat-trick dan 7 brace, 2 gol dalam 1 laga sepanjang musim. Sejak pertengahan Januari 97 hingga akhir kompetisi, hampir tak ada yang bisa menghentikan Ronaldo. Ia selalu mencetak gol nyaris setiap pekan. Hanya gagal membobol gawang lawan dalam 5 pertandingan liga setelah titik tersebut. Ketajamannya mengantar Barcelona mencetak total 102 gol di La Liga musim itu. Pertama kalinya klub melewati 100 gol dalam semusim sepanjang sejarah mereka. Dengan 34 gol Liga, Ronaldo meraih trofi Pichichi sebagai pencetak gol terbanyak La Liga. Unggul 9 gol dari pesaing terdekat. Bahkan di usia yang baru 20 tahun, ia dianugerahi penghargaan FIFA World Player of the Year 1996, menjadikannya pemain termuda yang pernah meraih gelar pemain terbaik di dunia tersebut. Singkatnya, di atas kertas maupun di lapangan, Ronaldo 96 hingga 97 benar-benar tak terhentikan. Namun kehebatan Ronaldo tak cuma soal angka statistik yang membuat musim itu begitu dikenang oleh cara ia bermain dan dampak emosional yang ditimbulkannya. Setiap gol yang ia cetak seolah tercipta dari kombinasi sempurna bakat dan naluri pembunuh. Kecepatan Ronaldo nyaris tak masuk akal, dikombinasikan dengan keterampilan olah bola tingkat tinggi dan kekuatan fisik yang mengagumkan. Ibaratnya, ia bisa berlari melewati bek lawan lebih cepat sambil menggiring bola daripada pemain lain berlari tanpa bola. Aksi-aksinya menyuguhkan paket komplit, keterampilan menggocek yang mengaburkan mata lawan, kecepatan sprinter yang membakar lapangan, dan ketangguhan layaknya banteng muda. Ia menggabungkan segala hal yang membuat kita mencintai sepak bola. Tulis 442 tentang performa Ronaldo musim itu. Keindahan, kecepatan, dan kekuatan berpadu jadi satu. Para bek lawan dibuat frustasi dan tak berdaya. Cesar Gomez, bek Tenerife yang pernah menghadapinya, mengaku menjaga Ronaldo adalah hal tersulit di dunia. Dan setelah 90 menit lawannya, ia merasa seakan baru selesai bermain 5 pertandingan sekaligus. Rekan setim Ronaldo di Barca, Laurent Blanc, sampai berujar, "Saya tak pernah melihat pemain lain yang di setiap pertandingan mampu mencetak gol yang tampaknya mustahil seperti dia." Media Spanyol pun kehabisan kata-kata. Legenda Real Madrid, Jorge Valdano, menggambarkannya dengan metafora terkenal. Dia bukan manusia, tapi sekawanan binatang. Saking dahsyatnya Ronaldo meneror lawan. Permainannya benar-benar mendefinisikan ulang peran penyerang tengah, sesosok fenomena yang bisa melakukan segalanya, turun menjemput bola, menggiring melewati pemain demi pemain, lalu dengan tenang menaklukkan kiper. Pelatih Bobby Robson pun kadang tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Bagaimana cara menghentikan anak ini? Gurau Robson suatu ketika melihat anak asuhnya memborbar di lawan. Setelah bertahun-tahun melatih di berbagai negara, Robson mengaku nyaris tak pernah melihat yang seperti Ronaldo. "Saya sudah lama di sepak bola dan saya rasa belum pernah melihat pemain 20 tahun dengan kemampuan sebanyak itu," pujinya. Bagi Robson dan Barca, setiap pekan Ronaldo tampil bak pahlawan super di lapangan hijau, membuat hal-hal tersulit terlihat mudah. Ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper, nyaris semua orang tahu Ronaldo akan mencetak gol. Ia begitu dingin dan tenang, seolah memiliki seluruh kontrol atas situasi. Tak berlebihan jika dikatakan di musim 96 hingga 97 itu Ronaldo mencapai puncak permainan terbaik dalam karirnya, memikat penggemar Barcelona dan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Gol ikonik, tarian di Compostela, dan momen tak terlupakan lainnya.
Di antara tumpukan gol yang dicetak Ronaldo musim itu, beberapa menjadi legenda karena keindahan dan keajaibannya. Puncaknya terjadi pada 11 Oktober 1996 ketika Barcelona bertandang ke markas AS di Compostela. Di laga La Liga itu, Ronaldo mencetak gol yang hingga kini kerap disebut sebagai gol terbaik dalam sejarah pribadinya. Sebuah aksi soloran dari tengah lapangan yang menakjubkan. Dalam momen tersebut, Ronaldo menerima bola di area tengah dan langsung memutar badan menyerang. Seorang pemain lawan berusaha menyatukannya hingga menarik bajunya, namun Ronaldo tetap tegak mempertahankan bola. Dengan kekuatan tubuhnya, ia menggoyang bahu dan melewati tackle back pertama, lalu melakukan drag back, menarik bola ke belakang, cerdik untuk membuat back kedua terjerembab keluar jalur. Dua pemain berhasil dilewati hanya dalam hitungan detik, dan Ronaldo belum berhenti. Ia kemudian berakselerasi dahsyat, sprint meninggalkan kedua pemain tadi seolah mereka tak pernah ada di situ. Saat mendekati kotak penalti, seorang bek ketiga mencoba menghadangnya. Ronaldo dengan cekatan memotong ke dalam atau cut inside. Bola tetap menempel di kakinya seakan disihir lem melewati hadangan terakhir tersebut. Bola bersarang di gawang Compostela. Gol solo luar biasa pun tercipta. Stadion meledak dalam kekaguman. Bahkan Bobby Robson di pinggir lapangan sontak memegang kepalanya dengan kedua tangan, terperangah tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Rekan setim Ronaldo berhamburan merayakan gol ajaib tersebut, sementara lawan hanya bisa remangu. Laurent Blanc kemudian berkata tentang gol itu. Ia mengambil bola dari tengah lapangan dan melewati 8 pemain. Gila, saya tak percaya dengan yang saya lihat. Kenang Blanc takjub. Gol di Compostela itu menjadi ikon. Cuplikan videonya diputar berulang-ulang di televisi Spanyol dan seluruh dunia, menegaskan reputasi Ronaldo sebagai penyerang luar biasa di masanya. Tak hanya itu, Ronaldo punya banyak momen magis lain sepanjang musim. Beberapa pekan setelah gol Compostela, ia menunjukkan skill berbeda dalam laga melawan Valencia. Dalam salah satu golnya, bagian dari hat-trick ke gawang Valencia, Ronaldo melihat celah sempit di antara dua bek lawan. Tanpa ragu, ia menyetak gol melewati celah tersebut dan meledak mengejarnya dengan sprint kilat di sela-sela kedua bek tadi, lalu menaklukkan kiper dengan penyelesaian akhir klinis. Aksi itu memperlihatkan kemampuan Ronaldo dalam bentuk paling murni, perpaduan kecerdikan dan kecepatan murni yang membuat pertahanan lawan tak berdaya. Media Spanyol kehabisan superlatif untuk menggambarkannya. Setiap gol Ronaldo seolah menjadi headline. Selain gol-gol solo yang memukau, Ronaldo juga unjuk gigi di pertandingan besar. Di ajang Copa del Rey, ia menjadi pahlawan dalam salah satu laga paling dramatis, perempat final melawan Atletico Madrid. Barcelona yang sempat tertinggal 0-3 secara mengejutkan bangkit dan menang 5-4 dengan Ronaldo memimpin kebangkitan lewat hat-trick yang dicetaknya di babak kedua menit 47, 50 dan 72. Camp Nou bergemuruh malam itu. Fans menyaksikan mental pantang menyerah tim dan ketajaman Ronaldo yang lagi-lagi menjadi penentu. Ronaldo benar-benar membawa kami kembali ke pertandingan, ujar rekan-rekannya saat itu. Berkat kontribusi gemilangnya, Barcelona melaju dan akhirnya menjuarai Copa del Rey 1997. Di pentas Eropa, Ronaldo turut mengantar Barca meraih trofi UEFA Cup Winners' Cup 96 hingga 97, Piala Winners, kompetisi antar klub Eropa. Dalam partai final melawan Paris Saint-Germain, Ronaldo mencetak gol semata wayang lewat titik penalti yang memastikan Barcelona menang 1-0 dan mengangkat trofi di akhir musim. Itu menjadi gol ke-47 Ronaldo untuk Barcelona, sekaligus yang terakhir, menutup musim spektakulernya dengan sebuah gelar bergengsi.
Melihat pencapaian tim, Barcelona musim itu sukses meraih double domestik, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol, serta trofi Eropa meski harus puas sebagai runner-up La Liga di bawah Real Madrid. Ronaldo dengan magisnya berada di pusat hampir semua keberhasilan tersebut. Setiap momen terbaik Ronaldo musim itu diiringi decak kagum dan emosi tinggi. Para Culés fan Barca jatuh cinta pada pemain bernomor punggung 9 ini. Terpesona oleh gol-golnya, selebrasinya yang penuh senyum muda dan cara ia menghidupkan kembali gairah Camp Nou. Nyanyian Ronaldo menggema di stadion nyaris setiap laga. Banyak yang merasa sedang menyaksikan sejarah. Seorang pemuda yang kelak akan menjadi legenda besar mempersembahkan salah satu musim terbaik yang pernah dimainkan seorang pesepak bola. Dan memang belasan tahun kemudian orang-orang masih mengenang musim 96 hingga 97 Ronaldo di Barcelona sebagai sesuatu yang nyaris mitos terlalu hebat untuk dilupakan. Akhirnya mendadak, konflik kontrak dan kepindahan ke Inter Milan. Sayangnya kisah indah Ronaldo di Barcelona berumur pendek. Di tengah euforia musim fenomenal itu, awan gelap mulai menggelayuti hubungan Ronaldo dan manajemen klub. Meski terkait kontrak panjang, performa luar biasa Ronaldo membuat agen-agen sang pemain menuntut kenaikan gaji besar. Tak lama setelah ia bergabung, mereka tahu kliennya adalah talenta generasi ini dan merasa Ronaldo layak dihargai lebih tinggi. Tekanan pun meningkat ketika klub-klub kaya Eropa seperti Inter Milan dan Manchester United mulai melirik dan siap menawarkan apapun untuk merekrut Ronaldo. Di balik layar, negosiasi perpanjangan kontrak berlangsung alot sepanjang paruh kedua musim 96 hingga 97. Barcelona sebenarnya ingin mengikat Ronaldo lebih lama dengan syarat baru. Bagaimanapun juga, ia aset berharga klub. Media sempat melaporkan bahwa kesepakatan lisan telah dicapai menjelang akhir musim. Namun situasi berubah cepat dan dramatis. Pihak agen Ronaldo terus mengubah tuntutan di saat-saat terakhir, membuat manajemen Barca frustasi. Setelah Barcelona menutup musim kompetisi, Ronaldo terbang untuk bergabung dengan tim nasional Brazil. Disinilah titik balik terjadi. Hanya 5 hari sejak terakhir kali berbicara dengan Barcelona, tiba-tiba Ronaldo mendapat kabar bahwa perpanjangan kontraknya batal dilakukan oleh klub. Itu sama sekali di luar kuasaku. Aku ingin bertahan, ujar Ronaldo mengenang momen tersebut, menegaskan bahwa keputusan berpisah dari Barcelona bukan keinginannya. Ia merasa klub tidak memenuhi nilai yang ia pantas dapatkan, dan pada akhirnya nasib ditentukan oleh hal di luar kendalinya. Di sisi lain, para petinggi Barcelona menuding agen Ronaldo bermain mata dengan klub lain. Wakil Presiden Gaspar menceritakan bagaimana pihaknya sudah sepakat menyusun kontrak baru, bahkan sempat bersulang merayakan kesepakatan itu, sebelum akhirnya kubu Ronaldo mengingkari dan menerima tawaran dari klub lain. Terlepas dari silang versi cerita, faktanya Inter Milan bergerak cepat memanfaatkan kekisruhan. Pada awal Juni 97, hanya sekitar 10 bulan setelah Ronaldo resmi menjadi pemain Barca, Inter datang dengan cek berjumlah 4 miliar peserta, sekitar 20 juta dolar, dengan menembus klausul rilis kontrak Ronaldo. Nilai itu kembali memecah rekor transfer dunia saat itu, menandai kedua kalinya dalam setahun rekor Ronaldo memuncak di bursa. Begitu klausul ditembus, Barcelona tak kuasa menahan kepergian sang bintang. Dalam sekejap, tuntaslah sudah petualangan Ronaldo di Camp Nou. Kabar transfer ini mengejutkan dunia sepak bola. Para pendukung Barcelona diliputi perasaan campur aduk, tidak percaya, marah dan sedih. Bagaimana mungkin pemain terbaik dunia yang baru saja bersinar untuk tim mereka pergi setelah satu musim? Media Spanyol menjadikannya headline besar. Ada yang menyalahkan manajemen klub karena tak mampu mempertahankan aset berharganya. Ada pula yang mengkritik keserakahan agen Ronaldo.
Presiden Nunes kala itu dikenal menerapkan disiplin anggaran dan enggan memenuhi permintaan berlebihan, sehingga tak mau menyandera keuangan klub demi satu pemain. Hasilnya, konflik tak terhindarkan dan berujung perpisahan. Di ruang ganti Barcelona, kepergian Ronaldo juga meninggalkan kekosongan mendalam. Banyak rekan setimnya tak menyangka musim sensasional itu justru jadi yang pertama sekaligus yang terakhir bagi Ronaldo di Barca. Bek senior Miguel Angel Nadal berujar, "Saya pikir dia akan mendefinisikan sebuah era di Barcelona. Gayanya cocok dengan klub dan kota ini. Sungguh disayangkan dia pergi." Bek kanan Albert Ferrer menambahkan, "Saya tidak tahu pasti alasannya, apakah persoalan pribadi atau bukan. Tapi yang jelas bagi tim kami, kabar itu terasa aneh. Ronaldo tidak akan bersama kami lagi, padahal penampilannya musim itu luar biasa." Jelas terasa bahwa Barca kehilangan sosok yang bisa menjadi pilar utama tim untuk bertahun-tahun mendatang. Ronaldo sendiri terbang ke Italia untuk bergabung dengan Inter Milan pada Juli 97, meninggalkan Spanyol dengan penuh emosional. Sebelum pergi, kabarnya ia sempat menangis dan meminta maaf kepada Gaspar, mengatakan bahwa tawaran Inter lebih baik untuk semua pihak dan sulit ditolak. Fan Barcelona hanya bisa mengucapkan selamat tinggal sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya salah. Dalam kurun setahun, Ronaldo telah memberi mereka keajaiban di lapangan, namun juga menyisakan luka perpisahan yang pahit. Musim panas itu, Barcelona segera mencari pengganti, merekrut Rivaldo, tapi bayang-bayang fenomeno yang hilang masih menyelimuti Camp Nou. Warisan sang fenomena, dampak di Barcelona, La Liga, dan sepak bola dunia. Meski hanya satu musim berseragam Blaugrana, dampak Ronaldo Nazario sangatlah besar dan berjangka panjang. Di Barcelona, ia dikenang sebagai salah satu talenta terbesar yang pernah membela klub. Walau sebentar, pengaruhnya terasa signifikan. Barca meraih trofi, mengembalikan daya saing klub di Liga dan Eropa, serta menyuguhkan sepak bola menyerang dan atraktif sesuai DNA klub. Para Cholos hingga kini masih menyebut-nyebut musim 96 hingga 97 dengan rasa nostalgis. Kombinasi kecepatan, keterampilan, dan keganasan Ronaldo di depan gawang dianggap menginspirasi generasi pemain setelahnya. Andai dia bertahan, dia bisa mendefinisikan era baru Barcelona, ujar Nadal, mengungkapkan penyesalan yang mewakili banyak orang di klub. Namun demikian, satu musim Ronaldo tetap menjadi legenda tersendiri di Catalan. Sebuah musim supernova yang cahayanya singkat tapi teramat terang. Bagi La Liga, kedatangan Ronaldo meski sekejap ikut mengangkat pamor kompetisi. Ia menjadi ikon global yang membuat mata penggemar bola dunia tertuju ke Spanyol. Aksi-aksinya yang menggila setiap pekan memberi warna baru di Liga, memaksa pertahanan lawan mencari cara menghentikan pemain yang seolah tak terhentikan. Sitlowe, jurnalis sepak bola Spanyol, menulis bahwa tahun 96 hingga 97 Ronaldo benar-benar tidak nyata. Begitu hebatnya dia sampai membuat seluruh liga lainnya terlihat memalukan. Seandainya dia bisa terus begitu sepanjang karirnya, mungkin dia akan dianggap pemain terbaik sepanjang masa. Kalimat itu menggambarkan betapa dominannya Ronaldo di La Liga, tak ada bandingnya. Rival abadi Barcelona, Real Madrid, juga merasakan efeknya. Los Blancos sempat kewalahan mengejar produktivitas gol Barca musim itu, meski akhirnya keluar sebagai juara Liga. Bahkan di kemudian hari, Real Madrid tergoda untuk memboyong Ronaldo. Ia bergabung dengan Real tahun 2002, menegaskan statusnya sebagai mega bintang yang diperebutkan. Di kancah sepak bola dunia secara keseluruhan, musim Ronaldo di Barcelona memperkokoh reputasinya sebagai pesepak bola terhebat generasinya. Setelah musim 96 hingga 97, ia meraih penghargaan Ballon d'Or 97, pesepak bola terbaik Eropa, dan kembali dinobatkan sebagai FIFA World Player of the Year 97. Menegaskan dominasi personalnya di usia yang baru menginjak 21 tahun.
Banyak pemain muda di akhir 90-an menjadikan Ronaldo sebagai idola dan panutan. Thierry Henry yang kelak menjadi legenda Arsenal pernah mengatakan bahwa Ronaldo bersama Romario dan George Weah merevolusi peran penyerang tengah. Merekalah yang pertama kali rajin turun menjemput bola di tengah, bergerak ke sayap, memporak-porandakan bek tengah dengan dribble dan kecepatan. Gaya bermain Ronaldo yang diperlihatkannya di Barcelona, kombinasi keterampilan Amerika Latin dengan kekuatan dan tempo Eropa menjadi cetak biru bagi banyak striker modern. Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappe hingga Erling Haaland di era kini kerap dibandingkan dengan Ronaldo muda dalam hal kecepatan dan penyelesaian akhir mematikan. Itulah warisan teknis yang ditinggalkannya. Tak hanya soal teknis, mentalitas dan aura Ronaldo juga memberi dampak luas. Pemain sekaliber Kakak sampai berujar, Ronaldo itu el fenomeno. Saya melihat dia lakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan orang lain. Penjaga gawang legendaris Gianluigi Buffon memuji Ronaldo sebagai penyerang terbaik yang pernah dihadapinya dan meyakini andaikan karir Ronaldo bebas cedera, namanya akan sejajar dengan Pele dan Maradona. Pujian demi pujian dari rekan maupun lawan menegaskan status Ronaldo sebagai salah satu yang terhebat. Dan semua kesan itu sebagian besar berakar dari penampilannya sekitar tahun 96 hingga 97. Dimulai dengan musim luar biasa di Barcelona. Mungkin warisan terbesar dari perjalanan singkat Ronaldo di Barcelona adalah gambaran tentang potensi puncak seorang pesepak bola. Banyak pengamat berpendapat bahwa Ronaldo di musim 96 hingga 97 adalah versi terbaik dari Ronaldo yang pernah ada. Pep Guardiola yang kala itu rekan setimnya pernah mengingat betapa absennya Ronaldo di satu laga krusial membuat Barcelona kehilangan monster andalannya. Hari itu binatang buas kami absen, kata Pep tentang kekalahan Barca dari Hercules saat Ronaldo pulang ke Brazil. Ungkapan itu menunjukkan betapa besar ketergantungan tim pada sosok Ronaldo. Hanya dalam beberapa bulan, ia menjadi jantung permainan Barcelona. Dan meski kemudian karirnya membawa Ronaldo ke berbagai klub dan 2 kali juara dunia bersama Brazil, banyak yang sepakat kilau paling menakjubkan sang fenomeno tersaji di Stadion Camp Nou pada musim panas 96 hingga 97. Akhir cerita Ronaldo di Barca memang bak drama. 1 tahun penuh keajaiban yang diakhiri perpisahan menyedihkan. Namun justru itulah yang membuat narasi ini begitu emosional dan diingat orang. Ronaldo sendiri mengaku selalu mengenang Barcelona sebagai klub spesial. Saya ingin bertahan, tapi itu tidak tergantung padaku, ujarnya mengenang dilema 97. Waktu berkata lain, namun kenangan tetap abadi. Bagi dunia sepak bola, Ronaldo Nazario di Barcelona 96 hingga 97 ibarat komet yang melesat terang. Satu musim, 47 gol, sejuta kenangan. Para penikmat bola yang beruntung menyaksikannya saat itu akan selalu bisa bercerita bahwa mereka pernah melihat seorang pemuda bernama Ronaldo berusia 20-an menari di atas lapangan Spanyol, membuat dunia terpana dan menegaskan makna sesungguhnya dari julukan El Fenomeno.